Businessman Opinion. Bicara bisnis, pemerintah mewajibkan pelaku perjalanan darat, baik pribadi maupun logistik, berjarak lebih dari 250 km atau perjalanan 4 jam melampirkan tes negatif PCR atau antigen dan vaksinasi setidaknya 1 kali. Hal ini diklaim dilakukan agar penyebaran kasus corona tidak kembali merebak. Apa komentar Anda mengenai kewajiban PCR dan antigen di transportasi jalan darat ini? 633-9160, Businessman Opinion, 633-9160. Iya begini ya, kalau mengenai tes PCR ini yang diwajibkan kepada moda transportasi, ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra ya, dan kemungkinan besar juga banyak yang kontra bagi masyarakat. Ada 2 alasan kenapa seperti itu ya. Yang pertama, ya kemungkinan karena masyarakat sebagian besar itu sudah divaksin ya, sehingga kemungkinan kebal dari COVID-19. Jadi buat apa ada tes PCR atau tes swab? Katanya diperbarui jadi tes swab, bukan tes PCR katanya loh ya. Dan yang kedua, itu kemungkinan ada unsur bisnis atau mencari keuntungan dari masyarakat, bukannya menyelamatkan atau keselamatan manusia atau menyelamatkan rakyat, bukan. Tapi ada unsur bisnisnya. Dan hal ini diperkuat oleh keterangan dari Bapak Muhammad Isnur ya, anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan, yang ditanya apakah koalisi tahu berapa perputaran uang dalam bisnis PCR ini. Lalu jawab Bapak Muhammad Isnur tuh, dari seluruh rangkaian perubahan tarif PCR sejak awal hingga akhir, koalisi mencatat setidaknya ada 23 triliun rupiah yang berputar dalam bisnis tersebut. Total potensi keuntungan yang didapatkan adalah sekitar 10 triliun rupiah. Perputaran uang dan proyeksi keuntungan itu akan meningkat tajam jika penumpang seluruh moda transportasi diwajibkan tes PCR. Kondisi tersebut menunjukkan pemerintah telah gagal memberikan jaminan keselamatan bagi warga. Ya, kesimpulan ada yang pro, tapi kemungkinan besar sebagian besar ada yang kontra. Menurut saya cukup lah. Vaksin udah cukup itu. Itu aja sih. Ini seharusnya tidak perlu melakukan PCR untuk yang melakukan perjalanan darat, apalagi dengan mobil pribadi ya, karena begini, kalau naik pesawat, naik kendaraan umum, atau naik kapal laut itu mungkin perlu, karena di dalam di dalam moda transportasi yang transportasi umum, di mana dalam satu ruangan itu berkumpul begitu banyak orang ya, dan dalam duduk jaraknya yang sangat berdekatan. Tapi kalau menggunakan kendaraan pribadi, menurut saya tidak perlu. Ini sih lebih ke arah adanya kesempatan peluang bisnis nih yang ini dipaksakan menurut saya. Kenapa tidak perlu sekarang? Ya kalau satu, semua sudah divaksin ya. Kemudian kedua, sekarang apa bedanya dengan kalau kita tidak melakukan perjalanan di luar kota, tapi hanya stay di kota tersebut. Nah, kita juga nggak di PCR, padahal pada saat di kota tersebut kita datang ke rumah makan, datang ke sekarang sudah bisa nonton di bioskop dan tempat-tempat lainnya, tempat umum lainnya, ke mall juga nggak pakai PCR, cuma hanya di scan suhu tubuh. Nah, lalu apa bedanya dengan kita pergi keluar kota dengan dalam hal ini menggunakan kendaraan pribadi? Ya, itu menurut saya sih. Iya, kalau menurut saya aturan pemerintah ini harus kita dukung karena memang tujuannya untuk jangka panjang. Dengan adanya tingkat paparan COVID di masyarakat yang sudah semakin menurun, maka tetap harus dijaga daripada nanti kita longgar dan ternyata naik dengan drastis dan bisnis kolaps kembali. Nah, mungkin untuk industri atau perusahaan yang memang akan banyak melakukan pergerakan orang-orangnya, mungkin industri transportasi atau mungkin logistik, perlu membuat sebuah strategi agar hal ini tetap bisa di-cover dengan biaya yang lebih murah, karena memang frekuensinya menjadi sering. Nah, harapannya sinergi antara para pengusaha dengan pemerintah bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik lagi di masa depan. Demikian dari saya, terima kasih. Saya sangat setuju dengan adanya PCR ataupun antigen untuk perjalanan jarak jauh, karena itu kan untuk kepentingan kita semuanya.
Jadi untuk mengurangi penularan dan penyebaran COVID-19. Cuman yang perlu dicatat yaitu harga daripada PCR tersebut jangan terlalu mahal. Satu, yang kedua, jangan ditentukan di satu tempat. Jadi bisa pilih di mana kita melakukan PCR atau antigen. Terima kasih. Menurut saya sebenarnya dari fase testing, tracing, dan treatment, testing ini kan salah satunya menggunakan antigen dan PCR. Harusnya kan pemerintah hadir dalam testing ini. Kalau kita lihat dalam 2 bulan, 3 bulan terakhir, berapa sih angka testing se-Indonesia gitu ya, untuk mengambil sampel atau mengetahui dari awal terjadi apa tidak lagi virus corona ini. Nah sekarang tahapan testing ini sudah dicoba, masyarakat itu berpartisipasi melalui swadaya atau mandiri melakukan antigen, kok malah disuruh PCR. PCR kan mahal, Mbak. Sebenarnya kita masyarakat nggak apa-apa kalau PCR atau harganya 100.000 begitu. Yang kedua, mengenai yang jarak 250 km ini juga rancu ya, karena kalau orang multi destinasi, misalnya dari Jakarta ke Cirebon ke Semarang ke Jogja dan seterusnya, itu kan membuktikannya susah. Paling yang bisa dilakukan itu hanya di keberangkatan dan di kedatangan, misalnya setiap yang melewati Bakahuni harus antigen, setiap yang melewati Pulau Gadung terminal antigen. Tapi kalau jarak 250 km, bagaimana kita tahu seseorang itu 250 km kalau dia multi drop begitu kan? Terima kasih. Sudah bagus juga tadi yang pertama itu Bapak ya. Jadi intinya saya bilang, ini kita bingung sebagai rakyat ini ya. Kita bingung sebagai rakyat. Ini pada sidang kabinet ini gimana kok simpang siur. Yang satu mengeluarkan ini revisinya orang lain lagi. Makanya kita bilang, sekarang di udara sudah tidak diwajibkan PCR antigen, oke. Sekarang di darat, jadi utak-atik aja nih semuanya ini. Ya kan, utak-atik semuanya, rakyat ini dicari-cari nih buat nyari uang ke rakyat ini. Jadi intinya, ini dari awal sampai detik ini komando COVID kita ini nggak jelas. Satu sama lain ini saling cari panggung mereka. Satu membuat aturan begini, yang merevisi lagi. Kita rakyat buat bingung jadinya. Di udara PCR tidak diwajibkan antigen. Oke, senang kita itu. Tetapi di darat ini rakyat lagi yang diperas juga. Makanya bingung, kita punya pendapat pada waktu sidang kabinet ini, mereka ini solid nggak mereka sidang ini? Satu suara nggak, satu tim nggak? Tapi sudah di luar, beda pendapat mereka. Si Afgan ini, tapi yang revisinya ini. Jadi bingung kita. Ya alhamdulillah, di udara sudah tidak diwajibkan PCR dan begitu saja. Makasih, Assalamualaikum. Prinsipnya ya, PCR itu memang bagus ya, artinya untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan COVID yang tiba-tiba bisa mendadak besar lagi, atau yang kita khawatirkan kan gelombang ketiga. Cuman maksud saya begini, ini kan mohon maaf aja kan kita sudah banyak baca di media dan dimanapun ya mengenai adanya mafia PCR dan lain sebagainya. Kalau perjalanan juga mau dikenakan, ini harus benar-benar dipikirkan mekanisme yang lebih komprehensif lah gitulah, yang lebih masuk akal. Jangan hanya berlandaskan alasannya untuk peningkatan, takutnya adanya peningkatan COVID lagi, ini dijadikan jadi bahan lagi gitu. Jadi maksud saya tolonglah dikaji lebih dalam lagi bagaimana cara tetap pelaksanaannya supaya ini benar-benar bisa terlaksana dengan baik dan masyarakat juga tidak merasa bahwa ini seakan-akan juga ada tindakan-tindakan tertentu lagi dari pihak-pihak lain begitu. Dua jam semuanya kebijakan pemerintah ini, tapi ya kita bingung juga sebagai rakyat ini. Pemerintah juga ngambil tindakan memisahkan antara yang sakit dengan yang sehat ya, bukan soal masalah vaksin nggak vaksin. Karena dulu juga kayak kusta itu ada kampung kusta, bahkan ada katanya di luar negeri ada pulau kusta supaya yang kena kusta nggak menulari yang sehat. Tapi kalau untuk antigen ini dan PCR kalau bisa adil, kapal laut sama pesawat itu kan lebih jauh lagi. Kenapa malah nggak di antigen, nggak di PCR? Itu maksud saya. Terus yang kedua, kalau angkutan pribadi sih, menurut saya sih kebanyakan masih keluarga ya. Saya rasa nggak usah, apalagi motor yang mending. Kalau kereta api sama bus itu kan jumlahnya banyak. Itu kalau bisa berlaku PCR nggak apa-apa Bu, apalagi kalau mau Natal ini nih, Natalan, dan kalau bisa mau akhir itu wilayah-wilayah kayak
Ancol segala macam juga kalau masuk mesti PCR. Karena kalau yang sekarang ini takutnya mutasinya lebih bahaya daripada yang dulu kan, takutnya nggak mempan sama vaksin gitu. Terima kasih. Iya, ini rapid test 3 kali 24 jam bagi transportasi darat yang di Pulau Jawa Bali ya, menempuh 250 km atau 4 jam perjalanan. Ini permasalahannya pemerintah soal PCR dibikin ribet atau susah aja ya. Di luar negeri nggak sampai segitu susahnya itu peraturannya. Ya kalau mau gampang kan ada dua solusi nih. Satu, ada teknologi aplikasi tracing Peduli Lindungi yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Apa sih itu aplikasi kalau nggak dipakai? Kan ada lampiran vaksinasi dosis pertama kan, sama ada kartu vaksinnya kan, tapi versi digital. Kalau solusi kedua, kalau ada petugas tol, ini kan mobil kan, kalau ada petugas menghampiri mobil Anda, tinggal tunjukkan kartu vaksin versi fisiknya aja, minimal dosis pertama. Tuh dua solusi itu. Saya juga nggak masuk akal ya. Kalau orang di dalam mobil, apakah bisa menyebarkan? Oke lah, dianggap misalnya dia 250 terus dia ke rest area. Rest area kan bisa dilakukan seperti kayak kita di mall. Nggak ada PCR tuh, tunjuk pakai aja Peduli Lindungi gitu ya. Sehingga nggak ada aneh-aneh. Sama yang di Jakarta juga. Pak, pakai ganjil genap lah, halangin jalan. Emang di dalam mobil orang bisa menularkan. Ini kan jadi seperti kayak kita baca di Tempo, analisanya ada mafia di belakang itu. Terima kasih. Ya mungkin untuk sementara harus kali ya, kalau biayanya lebih murah kan orang mungkin nggak terlalu protes gitu ya. Cuman saya waktu itu di grup pernah lihat ada orang udah dites, begitu dia sampai, ya saya lupa di bandara mana, dan dia harus dites lagi gitu loh. Jadi aneh ya, orang udah ada buktinya, pas sampai di bandara disuruh tes lagi. Harusnya itu kan jadi 2 kali gitu. Oke, makasih. Singkat ya, mungkin pemerintah anggap ini benar nggak? Oke lah, mungkin ada kong kali kong sama pengusaha cari duit. Tapi selama ini di pasar-pasar tradisional, di tempat ibadah nggak ada yang pakai masker. Pemerintah gimana, tegas dong, dididik supaya tahu nggak berkembangnya nggak virusnya. Jadi karena pemerintah tuh banyak nggak tepat sasaran tuh. Jadi pasar Mandai itu launching kacau tuh. Jadi kacau semuanya. Tidak memahami dasar pengambilan keputusan itu. Kenapa? Dari mana kita tahu seseorang itu sudah berkendara 250 km atau lebih? Karena saya punya SIM Jakarta, tapi kadang saya nyetir juga di kota lain. Lalu orang dari kota lain juga nyetir di Jakarta. Bagaimana cara pembuktiannya? Yang kedua, sebetulnya masih dalam peraturan yang sama. Katanya lama masa berlakunya antigen maupun PCR swab itu untuk orang yang berprofesi sebagai pengendara dengan orang biasa itu dibedakan. Aneh sekali. Justru orang yang profesinya sebagai pengendara untuk transportasi umum harus lebih sering dites, bukannya diperlama waktunya, karena mereka yang lebih terekspos, ketemu lebih banyak orang. Terima kasih. Agak-agak aneh juga peraturan ini, kayaknya peraturan ini dikeluarkan hanya untuk yang kemarin mengakomodir kemarin yang dibilang nggak adil itu loh, antara penumpang udara dan penumpang darat ataupun laut ya. Mungkin karena untuk mengakomodir kayak gitu akhirnya peraturan ini dikeluarkan. Tapi dikeluarkannya pun ya itu nggak jelas juga, maksudnya nggak benar gitu loh. Masa untuk pengendara itu boleh kalau nggak salah saya baca 14 hari ya itu PCR antigennya atau PCR untuk antigennya, sementara kalau itu cuma bisa 1 hari atau 2 hari. Nah itu kan aneh kalau menurut saya. Jadi mendingan pemerintah udahlah kalau menurut saya nggak adain aja tes ini, dan tapi tracing atau ininya dikencengin gitu loh. Jadi tes-tes yang kalau dibilang formalitas seperti ini nggak usah diadain, tapi tracingnya dikencengin, jadi bisa
Kalau misalnya ada yang sakit langsung di tracing benar-benar kemana. Jadi bisa mencegahnya lebih bagus. Makasih. Tes PCR ini kalau dilakukan untuk yang kondisi jalan darat, saya kira ngomongnya gampang, melakukan yang susah. Itu pengaturannya bagaimana dengan jarak yang tadi dikatakan 250 km 4 jam. Dari sini, dari Jakarta kemana, kemudian dari kota mana kemana, pengaturannya bagaimana. Ini lebih baik gak usah buang-buang waktu untuk yang seperti ini deh. Lebih baik transportasi umum aja, kereta api, kemudian pesawat, atau ya kapal laut yang mudah dikontrol. Bukan kita nggak mau mencegah, tapi yang usah aneh-aneh lah, praktek di lapangannya membingungkan nanti. Jadi pemerintah fokus saja, apalagi sekarang saya lihat udah lebih baik, stop tanpa PCR, antigen juga udah bisa. Itu otomatis kan akan lebih harganya tidak memberatkan yang melakukan perjalanan. Jadi saya pikir fokuslah yang ke lain, nggak usah yang membuat membingungkan. Terima kasih. Pendapat seperti ini, jadi pemerintah itu kan melalui instansi yang dimilikinya, itu pasti tahu betul. Kalau satu warga masyarakat divaksin 1 kali, dampaknya apa? Kalau divaksin 2 kali, dampaknya apa? Nah, pada masa waktu berapa lama dari vaksin yang kedua, dampaknya apa? Nah, sekarang ada lagi aplikasi Peduli Lindungi. Sebetulnya dengan mekanisme yang ada, katakanlah kalau orang divaksin 1 kali, potensi terkena virus masih ada sekian persen. Nah, dia perlu harus dilindungi lagi dengan misalnya antigen atau PCR, ya. Nah, kalau udah 2 kali, potensinya kenanya sekian. Tidak perlu lagi antigen atau PCR, tapi cukup aplikasi Peduli Lindungi dan pakai masker. Nah, kalau sudah sekian bulan dari vaksin kedua, bisa dianjurkan booster. Jadi kalau saya pikir sebetulnya jangan keputusan itu tidak logis, tidak bisa dijelaskan. Ya, dan tempat-tempat keramaian yang berpotensi menimbulkan publik mengunjungi harus ada barcode Peduli Lindungi yang dapat mendeteksi orang yang masuk itu kategori merah, kuning atau hijau. Ya, saya pikir demikian. Terima kasih. Ya, kalau pendapat saya ujung-ujungnya adalah duit. Mungkin ini belum kembali modal ya menurut saya. Sepertinya dipaksakan sesuatu hal yang impossible untuk kita praktekkan. Oke, itu aja. Terima kasih. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam Businessman Opinion. Saya Anto Wijaya.